Assalamualaikum. Namanya Dika. Umurnya baru 9 tahun. Duduk di kelas 3 SD. Tubuhnya kurus, wajahnya dekil, dan sering terlihat menenteng keranjang rotan berisi daun ketupat dan kelapa parut. Bersama ibunya, Bu Aminah, Dika menjajakan dagangan itu dari pagi hingga sore menjelang maghrib. Bu, kenapa orang-orang beli ketupat banyak banget ya kalau udah dekat Idul Adha? Tanya Dika sambil menggoyang-goyangkan sendalnya yang sudah bolong. Karena itu hari besar. Nak, hari di mana kita ingat pengorbanan Nabi Ibrahim. Orang-orang akan potong kambing, sapi, terus bagi-bagi daging. Jawab Bu Aminah lembut. Dika terdiam. Lalu dengan suara pelan, ia bertanya, Bu, Dika boleh gak kurban juga? Pertanyaan itu membuat tangan Bu Aminah yang sedang menata daun ketupat di troli jadi berhenti sejenak. Ia memandang anaknya dengan senyum getir. Niatnya bagus. Nak, tapi kurban itu mahal. Kambing bisa 1 juta lebih. Dika menunduk. Tapi malamnya, ia mengambil celengan plastik bekas toples permen dan menulis label, "Uang kurban Dika." Hari-hari berikutnya, Dika jadi lebih semangat. Ia bangun subuh, membantu ibunya angkut barang, kadang juga bantu tetangga cuci motor, pungut botol bekas, dan apapun yang bisa menghasilkan recehan. Setiap koin yang ia dapat, langsung dimasukkan ke celengan itu. Bu, Dika mau nabung terus sampai bisa beli kambing. Yang kecil juga gak apa-apa. Bu Aminah hanya bisa tersenyum sambil menyeka air mata di balik mukena lusuhnya. Hingga suatu hari, 1 minggu menjelang Idul Adha, Dika mendatangi panitia kurban di masjid kampungnya. Ia membawa celengan yang penuh dengan recehan. Dengan semangat, ia berkata, "Pak, Dika mau ikut kurban. Ini uangnya. Dika udah kumpulin sendiri." Pak Hamid, panitia yang bertugas, membuka celengan itu. Isinya campur aduk. Koin 100, 200, 500, dan beberapa lembar uang lusuh pecahan 1000. Beberapa panitia lain mendekat. Salah satu dari mereka tertawa kecil. "Nak, ini baru cukup buat beli kepala kambingnya doang. Haha. Anak ini seriusan? Mau kurban pakai uang receh? Masya Allah, lucu juga." Celetuk yang lain sambil cekikikan. Dika menunduk. Wajahnya merah menahan malu. Tapi matanya tetap menatap uang itu dengan harapan. "Maaf ya, Nak, kurban itu butuh uang banyak. Mending kamu pulang aja. Nanti aja kalau udah besar." Ucap Pak Hamid sambil menutup celengan Dika dan menyerahkannya kembali. Dika pergi tanpa sepatah kata. Di balik senyumnya yang dipaksakan, hatinya hancur. Di rumah, ia langsung memeluk ibunya sambil menangis sejadi-jadinya. Hari Raya Idul Adha pun tiba. Langit cerah. Suara takbir menggema di seluruh penjuru kampung. Semua orang bersiap menyambut prosesi penyembelihan hewan kurban. Dika dan ibunya berdiri di luar pagar masjid. Mereka hanya bisa melihat dari jauh. Tidak punya kupon daging, apalagi hewan kurban. "Gak apa-apa, Bu. Dika seneng kok lihat kambing-kambing itu disembelih. Dika bayangin aja itu atas nama Dika," katanya sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba, suara mobil mewah berhenti tepat di depan masjid. Seorang pria parubaya, rapi, memakai peci putih, keluar dari mobil. Ia membawa seekor kambing besar yang diikat di belakang kendaraannya. Panitia masjid terkejut. "Maaf, Pak, Bapak siapa ya?" "Saya pengusaha dari kota. Saya melihat rekaman CCTV masjid ini yang viral di TikTok.
tentang seorang anak kecil bawa celengan dan ditolak saat ingin berkurban. Semua terdiam. Beberapa panitia menunduk. Saya ingin kurban tahun ini, atas nama anak itu. Di mana dia? Dika yang masih berdiri di pinggir pagar langsung terpaku saat pria itu menghampirinya. Kamu Dika? Dika mengangguk pelan. Ini kambing kurban atas nama kamu. Allah sudah terima niatmu sejak lama. Nak. Dika menangis. Air matanya tumpah sambil memeluk kambing itu. Suasana masjid hening. Beberapa panitia mulai terisak. Bahkan Pak Hamid yang dulu menolak Dika pun ikut menangis. Maafkan kami, Dika. Kami terlalu sibuk melihat jumlah uangmu, bukan ketulusan hatimu. Bu Aminah pun menangis sambil memeluk anaknya. Semua mata memandang bocah kecil itu dengan haru. Kambing besar itu disembelih, dan nama Dika diumumkan sebagai Shohibul Kurban di pengeras suara masjid. Tak hanya itu, sang pengusaha juga memberikan beasiswa pendidikan kepada Dika, serta modal usaha kecil untuk ibunya agar tak perlu lagi menjual kelapa dan daun ketupat di bawah terik matahari. Penutup. Jangan pernah menilai ibadah seseorang dari baju atau uangnya. Karena Allah menilai dari hati dan niat yang paling dalam. Wassalam.